Laras tertidur dengan damai di atas kasur tipisnya, bermandikan cahaya lembut dari lampu redup saat malam membisikkan rahasianya melalui suara jangkrik. Keheningan yang tenang hanya dipecah oleh ayunan lembut kelambu yang digerakkan oleh angin malam, menambahkan sentuhan halus pada istirahat damai Laras. Di tengah malam, simfoni jangkrik selaras dengan tidur tenang Laras. Tiba-tiba Laras dibawa ke alam mimpi yang indah dengan Raka. Di tengah langit yang cerah, Raka dan Laras melakukan perjalanan menuju pantai dengan sepeda motor, diiringi oleh angin sepoi-sepoi dan warna-warni sawah di sekitarnya. Laras dan Raka tawanya bergema di udara, melukiskan gambaran sukacita dan keintiman yang jelas. Raka berbisik pelan, "Ini memang mimpi, tapi bersamamu rasanya nyata." Saat warna-warna cerah dari mimpi mereka bersama menjadi kenyataan. Di pantai yang bagaikan mimpi, Raka dan Laras berdiri saat matahari terbenam menuju cakrawala. Sebuah janji menggantung dalam keseimbangan. Laras, dengan kegembiraan seperti anak kecil, berlari menuju pantai berpasir. Tawanya menggema bersama deburan ombak yang lembut. Dengan nada penuh kerinduan, Laras berbisik, "Aku pengen kesini beneran, Rak." Raka menjawab dengan janji lembut, "Suatu hari kita akan kesini." Nggak cuma di mimpi. Memperkuat visi bersama tentang masa depan mereka, Raka dan Laras terus menyusuri tepian pantai. Laras dan Raka duduk di atas batu karang di tepian pantai sambil melihat matahari mau tenggelam. Laras dan Raka menyatukan tubuhnya dan berbisik, "I love you." Harapan dan janji masa depan memenuhi udara. Di keheningan fajar di kamar Mbah Suti, suara azan subuh dari kejauhan bergema lembut, mewarnai langit dengan nuansa ungu dan biru. Saat dunia terbangun, Laras menggeliat dari tidurnya. Senyum lembut menghiasi bibirnya. Laras menatap langit-langit kamar tidur. Senyum lembut masih menghiasi wajahnya saat dia menarik napas dalam-dalam. Dalam cahaya pagi yang redup, mimpi tentang pantai yang indah bersama Raka memenuhi ruangan yang sunyi. Laras. Narasi berbisik pelan. "Aku bermimpi bersama Raka ke pantai. Indah sekali, seperti sungguhan." Di kamar Mbah Suti, Laras duduk di tepi tempat tidur. Sentuhan lembut pada handphone di meja membangkitkan kembali kenangan mimpinya. Dalam remang-remang sebelum fajar di kamar Mbah Suti, cahaya yang baru tumbuh berjuang menembus jendela tua, menciptakan bayangan panjang yang menari dengan rahasia. Dalam keheningan fajar yang sunyi, Laras membisikkan keinginan yang tulus. Suaranya adalah permohonan rapuh di hadapan hal yang tidak diketahui. "Aku ingin itu jadi kenyataan, Rak." Dalam ketenangan dini hari di kamar Mbah Suti, Laras bangkit dengan tekad yang tenang, mengumpulkan mukenanya sebagai persiapan untuk salat. Dengan langkah terukur, Laras berjalan pelan menuju kamar mandi. Gerakannya mencerminkan kedamaian dan pengabdian yang mendalam. Di kamar mandi yang tenang, Laras membersihkan diri dalam wudhu subuh. Namun pikirannya terhanyut dalam bayangan mimpi yang menghantui. Deburan ombak, senyum Raka, dan genggaman tangan di tepi pantai terulang kembali dalam benaknya, menciptakan ilusi kebahagiaan yang menyakitkan. Dalam kesunyian kamar mandi, Laras merasakan kerinduan yang mendalam, seolah mimpi itu adalah kenyataan yang hilang. Dalam kesunyian kamar Mbah Suti, Laras berlutut di atas sajadahnya. Wajahnya adalah kanvas senyum yang tersisa dan impian yang penuh harapan. Laras memasuki dapur sederhana Mbah Suti setelah salat subuh, di mana aroma bawang putih dan daun salam yang kaya memenuhi udara. Mbah Suti dengan teliti menyiapkan hidangan pagi, mengiris tempe di atas talenan kayu dengan kemudahan yang terlatih. Dapur dipenuhi dengan janji hari baru, memancarkan kehangatan dan aroma rempah-rempah tradisional yang menenangkan. Di dapur Mbah Suti, sebuah permintaan sederhana memulai pertukaran manis ketika Laras diminta untuk mengambil cabai dan tomat dari kebun. Dengan senyum berseri-seri, Laras menerima tugas itu. Energi mudanya memenuhi ruangan saat dia meraih sebuah keranjang. Dengan keranjang di tangan, Laras melangkah ke halaman belakang yang cerah, siap mengumpulkan bahan-bahan segar. Laras kembali ke dapur Mbah Suti, membawa serta bahan-bahan yang dibutuhkan, siap untuk memulai ritual memasak yang penuh kehangatan. Di dapur Mbah Suti, aroma rempah-rempah dan sayuran segar memenuhi udara, menciptakan suasana akrab yang mengundang senyuman. Dengan gerakan cekatan, Laras dan Mbah Suti bersama-sama meracik hidangan. Setiap sentuhan dan bisikan menjadi bagian dari tarian kuliner yang harmonis. Tawa dan cerita mengalir bebas di antara mereka, menciptakan ikatan yang tak terpisahkan di tengah kesibukan menyiapkan hidangan lezat. Di tengah hangatnya cahaya pagi, di dapur Mbah Suti, sebuah gurauan jenaka menyulut senyum cerah
di wajah Laras. Dengan binar di matanya, Mbah Suti dengan rasa ingin tahu bertanya, "Kamu bermimpi tentang apa semalam?" Di jantung dapur Mbah Suti, sebuah mimpi kilas balik dimulai. Udara dipenuhi dengan aroma rempah-rempah dan kopi yang diseduh, seolah waktu berhenti dalam kenangan yang berharga ini. Di dapur Mbah Suti, Laras menceritakan mimpinya tentang naik motor ke pantai bersama Raka. Suaranya dipenuhi kerinduan. Mbah Suti menjawab dengan lembut, menegaskan mimpi Laras dengan pernyataan sederhana namun mendalam. "Mimpimu indah." Dapur bermandikan cahaya pagi yang hangat, menjadi tempat perlindungan di mana impian dan harapan terjalin. Pipi Laras merona dengan rona merah muda yang lembut, mengungkapkan hati yang tersentuh oleh emosi lembut. Kebijaksanaan lembut Mbah Suti bergema di dapur. "Laras, jaga diri dan hatimu baik-baik ya nak." Dalam momen hubungan yang tulus, cahaya pagi memberikan kehangatan, menyelimuti Laras dan Mbah Suti dalam pelukan yang nyaman. Di dapur Mbah Suti, senyum yang tenang menghiasi wajahnya saat dia mengamati Raka dan Laras. Dengan kata-kata lembut, Mbah Suti mengakui kebaikan Raka, mencatat perlakuannya terhadap Laras dan keluarganya. Laras menanggapi dengan rasa syukur yang tulus. Matanya mencerminkan campuran kebahagiaan dan rasa hormat. Di halaman rumah yang sederhana, Laras mengusap keringat di dahinya, mencerminkan kerja keras di bawah terik matahari. Langkah Laras membawanya menuju pintu rumah, tempat kedamaian dan kebersihan menanti. Laras masuk, kehadirannya memenuhi ruangan saat Mbah Suti, dalam momen kasih sayang yang mainkan, menggoda dia tentang Raka. Di tengah godaan lembut, Laras tersipu malu. Di kamarnya yang nyaman, Laras menyalakan HP. Hatinya berdebar menunggu balasan dari Raka. Dengan penuh semangat, Laras mengirimkan pesan. "Ra, bolehkah kita melakukan panggilan video sekarang? Aku ingin bercerita." Balasan Raka datang dengan cepat, seolah menjawab kerinduannya. "Boleh dong, memang itu yang kutunggu sayang." Laras memulai panggilan video dengan Raka, mengisyaratkan mimpi misterius yang memegang kunci petualangan mereka selanjutnya. Raka, yang merasa tertarik dengan panggilan tak terduga dari Laras, bertanya-tanya dengan suara keras tentang alasan dibalik inisiasi panggilan video tersebut. Rasa ingin tahunya terusik. Laras dengan malu-malu menggoda Raka, merahasiakan detail mimpinya sampai mereka mencapai lokasi, meningkatkan antisipasi. Raka mengungkapkan kebingungannya atas ucapan Laras yang penuh teka-teki. Semangatnya membuncah untuk menemukan tempat istimewa yang dia maksud. Di dalam kamar Laras, rencana mereka terhenti sejenak ketika Laras melihat jam menunjukkan tengah hari, mengubah rencana pergi mereka menjadi hari yang baru. Laras berseru, sudah tengah hari. Sepertinya pergi sekarang akan terlalu mepet." Raka setuju, mengusulkan rencana baru. "Ya, kamu benar. Jadi, bagaimana kalau besok, hari Selasa kan? Pagi-pagi sekali supaya kita tidak terlalu kepanasan." Dengan anggukan setuju, Laras menegaskan, "Ya, besok hari Selasa. Aku akan memberitahu Mbah dulu. Jadi aku bisa meminta izin sekarang." Laras dan Raka mengakhiri panggilan video mereka, dipenuhi dengan kegembiraan untuk pertemuan mereka keesokan harinya. Saat Laras tersenyum, membayangkan mimpinya menjadi kenyataan, Raka menyegel rencana mereka dengan kata-kata penuh harapan. "Oke deal, besok pagi kita berangkat. Siapa tahu mimpimu jadi nyata." Laras menjawab dengan amin. Suaranya dipenuhi harapan dan sedikit kegugupan saat dia membayangkan mimpinya menjadi kenyataan. Muncul dari kamarnya, Laras memancarkan kegembiraan setelah panggilan video, tanpa menyadari tatapan mengamati dari Mbah Suti. Mbah Suti, yang duduk di ruang tamu, memperhatikan Laras dengan rasa ingin tahu sambil menggoda. "Lo, ada apa Toras? Kok senyum-senyum sendiri kayak habis nemu duit?" Dengan wajah merona karena antisipasi, Laras dengan malu-malu mengungkapkan, "Besok Raka mengajak aku pergi Mbah." Keingintahuan Mbah Suti semakin besar saat dia bertanya, "Mengajak pergi? Kemana toh?" Laras menjawab dengan senyum misterius, mengisyaratkan sebuah perjalanan. "Ke tempat yang aku impikan semalam." Keheranan Mbah Suti semakin dalam, bertanya, "Wah, mimpi apa toh? Kok sampai dibawa ke dunia nyata?" Laras dengan main-main menjaga rahasianya, berjanji, "Rahasia Mbah, besok aja, diceritain kalau udah pulang." Anggukan lembut dan tawa halus Mbah Suti memenuhi ruangan saat Laras memeluknya, merasa diberkati dan dipenuhi dengan sukacita. Mbah Suti mengingatkan Laras untuk berhati-hati dan tidak pulang terlalu larut, menitipkan berkat dan perhatian yang tulus. "Ya wis, yang penting jangan pulang kemalaman, hati-hati di jalan."
dan jaga diri. Mbah doakan yang terbaik. Mbak Suti menambahkan peringatan mainan. Yo tapi, ojo sampai kelayapan lewat tengah malam loh, Ras. Suaranya dipenuhi dengan kasih sayang. Laras menenangkan Mbah Suti, berjanji untuk tidak pulang terlambat. Aduh Mbah, ya enggak lah, enggak sampai malam begitu. Paling sore juga sudah pulang. Senyum puas Mbah Suti memancarkan kedamaian dan kepuasan, karena dia senang dengan percakapan tersebut. Dengan hati yang dipenuhi kegembiraan, Laras bangkit perlahan, mencium tangan Mbah, membayangkan hari esok yang cerah. Mbah Suti dengan sayang berkata, Yo wis, Mbah percaya kok. Sana istirahat, tidur siang bentar, biar besok wajahmu kinkong, segar, siap jalan-jalan. Laras menjawab dengan rasa terima kasih. Iya Mbah, makasih ya. Mbah, paling ngerti deh. Saat Laras berjalan menuju ruangan, langkahnya dipenuhi dengan antusiasme, mengantisipasi kegembiraan hari yang akan datang. Di teras rumah, Raka dan ibunya berbagi momen tenang. Angin sepoi-sepoi lembut, menggerakkan tirai bambu. Di tengah siang yang tenang, Ibu Raka menyajikan 2 gelas teh hangat, sebuah gestur cinta dan kebersamaan. Mandi dalam warna keemasan matahari, terbenam. Mereka menikmati suasana tenang sore hari, sebuah momen yang terhenti dalam waktu. Ibu Raka terlihat santai duduk di teras rumah, sementara Raka duduk menghadapnya, menciptakan suasana yang tenang dan penuh harapan. Dalam suasana tenang, Ibu Raka membuka percakapan dengan pertanyaan sederhana. Bagaimana skripsimu, Raka? Dengan nada lega dan bangga, Raka menjawab. Sudah beres, Bu. Tinggal menunggu jadwal sidang saja. Kelegaan terpancar dari wajah Ibu Raka saat ia bersyukur. Alhamdulillah. Ibu lega mendengarnya, lalu mengingatkan Raka. Jangan lupa beribadah ya, Nak. Di bawah langit senja yang tenang, Raka meminta izin untuk mengantar Laras dalam perjalanan melalui Tulungagung. Sebuah permintaan yang disambut dengan kehati-hatian dan perhatian seorang ibu. Pengingat lembut ibunya bergema di senja, mendesak kehati-hatian dan kembali tepat waktu dari petualangan yang mereka bagi bersama. Rasa terima kasih Raka memenuhi udara, menyegel pertukaran mereka dengan janji, tanggung jawab, dan rasa hormat. Dalam keheningan kamarnya, senyum tipis Raka mengisyaratkan antisipasi perjalanan esok hari. Bentangan luas langit malam terbuka, dihiasi dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, yang memancarkan mantra tenang di atas lanskap yang tentram. Kamera perlahan bergerak melintasi kanvas langit, di mana setiap bintang yang berkelap-kelip seolah membisikkan kisah keajaiban kosmik dan kesunyian yang tentram. Saat malam semakin larut, musik latar belakang yang lembut menyatu dengan cahaya bintang, menyelimuti pemandangan dalam pelukan kedamaian dan misteri yang lembut. Di kamar yang remang-remang, Laras berbaring dan senyumnya merekah saat melihat notifikasi dari Raka di ponselnya. Cahaya redup di kamar Laras menciptakan suasana intim saat ia hanyut dalam pesan dari Raka. Dalam kesunyian kamarnya, wajah Raka bersinar dengan kebahagiaan murni saat dia bertukar pesan dengan Laras. Dalam keheningan kamar Laras, diterangi oleh cahaya laptop, jari-jari Laras menari di atas keyboard. Determinasinya terasa nyata. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Laras menyatakan, besok semua harus ikut skenarioku ya. Aku pengen seperti yang ada dalam mimpiku. Dalam sunyinya malam, tatapan Raka terkunci pada layar ponselnya. Sebuah antisipasi senyap menggantung di udara. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Raka menyatakan kesiapannya, menggemakan kata-kata. Siap, Komandan Laras. Dalam keheningan kamarnya, Laras bersiap untuk malam yang tenang, berharap untuk bangun dengan segar dan bersemangat kembali. Dengan bisikan lembut, Laras dengan halus menyemangati dirinya sendiri. Sekarang kita tidur, biar besok segar dan gak bangkong beneran. Dalam keheningan malam, kamar Raka adalah surga antisipasi yang tenang. Dengan anggukan mantap, Raka menyegel perjanjian, membisikkan selamat malam, sayang dengan lembut. Di dalam kamar, Laras dan Raka meletakkan ponsel mereka. Suasana tenang menyelimuti saat mereka menarik selimut. Senyum tulus terpancar dari wajah mereka saat menatap langit-langit kamar, menciptakan momen intim dan damai. Lampu kamar perlahan meredup, membawa kegelapan lembut yang menenangkan dan penuh misteri. Layar ponsel meredup perlahan, menandai akhir hari dan awal mimpi yang akan segera datang.